Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita hari Selasa tanggal 24 Juni diambil dari Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita tahu kisah ini kalau kita membaca perikop ini secara utuh, bagaimana menceritakan Yesus menjumpai Pak Yohanes agar dia dibaptis, karena kita tahu Yohanes bekerja sebagai pembaptis. Tetapi melalui renungan harian pada hari ini sengaja hanya mengambil satu ayat saja, yaitu di ayat 29. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Kita bisa melihat secara utuh bagaimana Yesus memberikan dirinya secara manusia untuk dibaptis. Tetapi mari kita melihat secara mendetail ayat 29 ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana teks ini menceritakan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Satu hal yang dapat kita lihat bahwa kasih Allah itu begitu besar, Dia yang memiliki inisiatif untuk datang sendiri. Karena itu kita melihat bagaimana menjadi sebuah pertanyaan, apakah kita di pagi-pagi hari dapat melihat Yesus datang kepada kita? Karena Allah sendiri yang akan berinisiatif datang menjumpai kita. Sering sekali kehadiran Allah tidak kita rasakan karena kita masa bodoh. Sering sekali kehadiran Allah dalam hidup kita, sering sekali kita abaikan karena kita lebih mementingkan hal dunia. Sering sekali pada pagi hari kita bukan melipat tangan untuk berjumpa dengan Tuhan, tetapi pada pagi hari kita malah sibuk dengan gadget kita masing-masing. Dan inilah dunia ini. Tetapi kita melihat bagaimana Yohanes sadar, bagaimana Yohanes paham, dan bagaimana Yohanes dengan gembira dia menyatakan dalam teks ini, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ini adalah sebuah ungkapan ekspresi iman dari Yohanes ketika Tuhan itu datang langsung kepada dirinya. Saya tidak tahu apakah kita pernah mengekspresikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu dapat mengekspresikan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya sering dalam khotbah-khotbah mempertanyakan, kira-kira siapakah yang lebih baik? Kitakah yang lebih baik dari Tuhan atau Tuhan yang lebih baik dari kita? Dan tentu saya yakin saya, Bapak, Ibu, dan Saudara semua pasti akan menjawab dengan lebih baik Tuhan daripada kita. Tetapi pertanyaan selanjutnya, manakah yang sering kita katakan? Kebaikan Tuhankah atau kebaikan diri kita? Dan kita pasti yakin dan sering mengatakan kebaikan diri kita lah yang sering kita ungkapkan. Nah, ini juga menjadi gambaran bagaimana Yohanes mengajarkan kita bukan kebaikannya. Betul, dia adalah seorang pembaptis, tetapi dengan ekspresinya ketika Tuhan menjumpa dengan dia, dia mampu mengatakan, "Lihatlah, walaupun saya adalah pembaptis, tetapi anak domba Allah yang datang ini, yang akan dibaptis ini, dia yang akan menghapus dosa dunia ini." Ini adalah sebuah ekspresi iman. Karena itu juga mengajarkan kepada kita bagaimana hidup ini dalam perkataan, dalam perbuatan, apapun yang Bapak, Ibu, saya lakukan di dalam dunia ini adalah seharusnya ekspresi iman kita mengungkapkan Tuhan Allah yang maha besar itu. Maka kita belajar yang pertama tadi, bagaimana mengenal, bagaimana paham, bagaimana benar-benar menyambut kedatangan Tuhan di dalam hidup kita. Tadi saya katakan kita sering sekali mengabaikan itu. Tetapi mari di setiap pagi, di setiap esok hari, kita selalu menyambut berkat Tuhan yang baru. Kita menyambut Tuhan dengan sukacita. Dan yang kedua di dalam kehidupan kita,
kita selalu mengekspresikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kepada lingkungan kita, kepada sesama kita. Karena itu berkhotbah bukan hanya melalui mimbar, tetapi berkhotbah melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Maka kita adalah sebenarnya surat Alkitab yang terbuka, yang dapat dibaca oleh sesama kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami dapat melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.